Habib iseng nih ngomong kayak gini Anwar, karena di Hotel Santika itu dia ngelilingi danau kita, jadi view kita tuh view danau gitu Ya. karena danau kan airnya kan nggak ngalir. Diem ya. Nah dia ngegenang gitu kan. Nah disebutin setiap air yang tergenang atau danau yang tidak mengalir itu adalah rumahnya jin, tempat tidurnya mereka. Dan Habib udah tahu itu maksud Habib, ya. Makanya Habib udah ngomong, udah nekatin dari dalam diri sendiri, kita ini paling sempurna dan kita harus lebih berani dari mereka. Kalau kita yang takut, mereka yang berani gitu loh. Gitu. Akhirnya Habib iseng nih, kan sering coba tanya ini deh sama K deh. Kalau Habib lagi PK itu kadang Habib bercandanya begini. Yang nge-gift nggak ada, Habib bangunin ahli kubur. Wahai ahli kubur, bangun, gift dong gitu sambil bercanda gitu. Ih, takut banget. Akhirnya tahu nggak Anwar, Apa? seriously, pas Habib lagi ngomong kayak gitu, nggak berapa detik dari situ, ini Habib nggak bohong demi Allah ya, dan ini udah Habib ceritain sama teman-teman Habib yang lain juga. Itu sekelebat lewat depan Habib putih, tapi nggak tahu jelas apa ya, cuman putih aja gitu kayak gumpalan awan, vet gitu kan, cepet sih nggak cepet banget gitu, sampai Habib bilang Ane cuma bercanda, Ane bilang manggilin Tibada, Ane bilang gitu. Manggilin Tibada, Ane cuma bercanda. Kalau mau lewat lewat doang, jangan ganggu Ane, gitu. Jangan ganggu. Ane sendiri, Habib sendirian tuh. Aduh, depan danau. Anak istri Habib udah tidur di dalam. Lagi ngomong sembarangan. Bangkit semua ahli kubur. Itu cuma satu, Bib. Gak sedang. jadi merinding sih merinding. Cuma kan kita nggak boleh takut gitu kan. Akhirnya udah Habib palingin omongan itu. Lawan Habib nih di bawah pohon. Habib bilang gini, ente di bawah pohon. Ini jam 3 pagi nih, dia lagi jamu tamu gitu, nungguin tamu. Dia sebagai supir, tapi supir orang besar gitu. Dia di bawah pohon. Habib bilang gini, ente di bawah pohon, hati-hati tuh, jangan sampai di bawah pohon. Ada dua kemungkinan, satu dibuang kotoran hewan, satu ente rap gitu kan. Berapa? Rap-rapan, akhirnya dia pindah ketakutan. Udah deh Beb, katanya ada yang berhenti di PK, ada yang takut, ada yang mau masuk, akhirnya berhenti di PK. Masuklah Ustadz Ibnu, ini ahli ruqyah. Ustadz Ibnu ahli ruqyah, temannya Habib, ahli ruqyah aswaja se-Indonesia, dia ketua pusatnya. Jadi Habib live sama dia. Habib ceritain lah kayak gitu. Beb, pantesan Beb, itu di belakang Habib apaan katanya. Habib bilang nggak ada apa-apa ya, bilang gitu. Itu ada perempuan Beb, Habib masuk deh, lebih mendingan masuk sekarang katanya. Oh ya udah, kalau emang dia mau nonton live bareng-bareng nggak apa-apa, dia bercandain gitu. Masuklah Habib, masuk di sambil nunggu azan subuh kan, sambil nunggu azan subuh Habib masuk, tetap live sambil ngobrol. Nggak tahu dari situ ada suara ketawa perempuan, dan jadi saksinya langsung nih anaknya Habib. Dia waktu itu nonton dan dia cerita sama mamanya, bukan dari cerita Habib doang. Bener mah, aku denger mah, katanya gitu. Dan Ustadz Ibnu bilang, Bib itu suara apaan? Udah Ustadz, gak usah dibahas deh, suara orang lain, suara alam lain. Habib bilang kayak gitu. Ya. Nah ini kenapa Habib sampein kayak gini? Jadi pelajaran buat kita semua nih. Kita jangan takut. Iya. Ketika kita takut, ya, dia mulai ngegodain kita. Andai kata Habib di depan di tempat teras tadi, Habib gak akan didengerin suara, gara-gara nunjukin kayak Habib mau nghindarin, dikikikin dari luar. Iya. Dan Karena dia yang- menangkap itu ya, Bib ya. Iya, dan yang nonton nih dengar semua. Berarti nggak cuman Habib doang gitu, semuanya denger gitu ya, Bib ya. Dengar. Mungkin ada yang sekarang nonton Habib nih, boleh nulis deh, aku dengar juga. Dan Ustadz Ibnu pun nanya, Habib itu suara apa? Udah Ustadz, gak usah dibahas. Habib bilang kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu. Nah, intinya pelajarannya apa? Kita jangan takut. Kita punya iman, itu bisa ngebakar mereka yang mana mereka mau berbuat jahat. Iya, gitu. Jangan takut. Jadi intinya kita harus berani. Kalau kita takut, kita malah makin dikuasain sama mereka. Ya. Ya, aku berani sekarang. Betul. Beneran berani nggak, Anwar? Beneran berani nggak? Dia ngomong macam-macam. Itu di belakang sosoknya apaan tuh?
Enggak ada, aku matiin ya. Yang ada. Bib, punten deh, aku juga baru banget kemarin, aku tuh karena aku bikin VT di postingan aku yang terakhir kan. Heeh. Ini Masya Allah, tabarakallah banget, aku nggak tahu. Jadi kan, aku tuh, Alhamdulillah, sampai aku bilang kayak gini, ya Allah, mudah-mudahan iman dan ketakwaan aku tuh nggak luntur setelah bulan puasa. Kadang kan kita anggot-anggotan ya, Bib ya. Kadang lagi bulan puasa doang, karena bulan puasa itu bulan yang istimewa, segala macam dilipat gandakan. Terus akhirnya aku di akhir Ramadan tuh aku yang kayak bermohon banget sama Allah, ya Allah kasih aku biar konten konsentisa kok apa ya namanya, Konsentrasi. bukan yang tetap tuh apa namanya, Konsisten. ya konsentisen gitu kan. Konsisten. Iya itu konsensinen ya kan. Iya udah itu. Terus udah tuh Bib. Jadi alhamdulillah aku kemarin beli buku tuh tentang yang kayak apa yang dilakukan Nabi Muhammad mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu, sunah-sunahnya. Nah terusnya kan aku tidur nih baru banget kemarin kejadiannya Bib. Aku habis sholat Isya, terus kan biasanya aku kerja kan acara sahur kan. Iya. Jam 9 aku tuh udah mulai kayak mulai renyep-renyep nih ngantuk. Habis sambil wudhu sholat Isya, terus aku ngebatin doang di kasur sambil megang tasbih. Habis kebut-kebut kasur aku ngomong begini, ya Allah, bangunin Anwar ya jam 3, insya Allah kalau aku dikasih umur panjang aku mau tahajud. Aku bilang kayak gitu Bib. Udah nih singkat waktu aku tidur, ya aku merinding. Terus aku tidur Bib, set. Terus tiba-tiba Masya Allah ada yang bangun aku Bib. Iya. Dia bilang katanya gini, Anwar bangun. Nah kan aku masih tinggal sama papa kan. Biasanya papa itu kan paling apa, dia paling ngegerabak-gerubuk kalau misalnya udah waktu ajan. Dia selalu bangunin aku, bangun gitu. Iya. Nah terus jam 3 itu ada yang bangunin aku, tapi dia nyeret-nyeret tangan aku Bib, bilang gini, bangun Anwar bangun. Terus aku bilang iya tar dulu. Aku kira kan itu mama papa aku kan. Iya. Terus aku duduk di pinggiran kasur nih, duduk di sini, bangun sambil minum. Terus aku buka pintu Bib, itu pintu masih kekunci. Terus itu siapa yang sosok gede bangunin aku? Allah. Tapi itu pernah kejadian juga tahu kan War sama papaku, karena kan alhamdulillah papaku juga mualaf. Ya. Jadi belum yang bisa fasih untuk sholat tuh baca-bacaannya bukan yang kayak kita lancar Bib. Jadi masih kadang ketika papa lupa baca-bacaannya masih surat pendek dan lain-lain. Papa tuh sering banget Habib katanya setiap kali, kan emang godaan paling berat tuh jujur pas lagi sholat subuh, ya kan, ada aja yang kayak kebablasan lah dan lain-lain. Nah itu tuh papa tuh sampai lagi tidur dibanguninnya tuh dibangunin kakinya kayak ditarik. Awalnya menurut papaku itu ngeganggu karena kan di Bangka Belitung ya Bib, maksudnya kita kiri kanannya hutan serem. Ya. Kira papa wah ini mah hantu ngeganggu nih. Tapi lama kelamaan papa jadi sadar ini mah kayaknya gara-gara biar nggak kelewatan nih subuhnya, karena itu selalu Habib sebelum sholat subuh, sebelum adanya azan masih pada ngaji itu papa kakinya ketarik. Tarik. Itu selalu, karena kan beda kamar kan sama aku dan aku masih kecil juga. Jadi aku percaya banget kalau adanya jin Islam atau jin yang memang mengarahkan ke hal yang baik, yang memang dia niatnya membantu. Tapi itu benar nggak sih Habib? Aku juga kurang paham. Ya ada. Ada yang jin Islam, bahkan setiap rumah itu ada namanya jin muakal. Setiap rumah. Jin muakal itu jin penunggu rumah. Dan dia yang ngejaga rumah itu kayak majikannya tapi dari alam lain gitu. Makanya dengan adanya jin muakal itu, jin lain mau masuk rumah kita mau ganggu, ngelewatin dia dulu tuh. Iya. Maksudnya apa? Ini rumah gue, lu jangan pakai ganggu rumah gue, apalagi orang lain yang ada di sini gitu ya. Maksudnya dia ngelindungin kita gitu. Ini Habib nggak ngantuk Habib. Pada komen Habibnya katanya Habib ketagihan pakai efek suara. Habibnya keren banget. Habibnya gaul. harus update ya Bib ya, Masya Allah. Oh iya.
Jadi kemarin itu Habib berapa kali ya live bareng Marcel? Marcel? Oh, Marcel. Marcel. Jadi kan ya kita kan agama kan masing-masing. Marcel kan bukan Muslim seperti kita kan. Iya. Cuma Habib orangnya berteman sama siapa saja Anwar, sama siapa aja. Bahkan Marcel pun dia ngerasa nyaman banget sama Habib. Dia bilang kayak gini, Beb, saya ini banyak ketemu sama Habib kata Ustadz, tapi saya nggak senyaman dengan Habib loh katanya. Makanya Habib bilang Habib berteman sama Marcel bukan mengharapkan suatu apa-apa, mengharapkan adalah persaudaraan yang erat walaupun kita berbeda agama. Masya Allah. Ini bagus nih Habib. Makanya Marcel tuh dia respect banget sama Habib gitu, istilahnya nggak pernah ngomongin masalah, menyinggung masalah sana sini, enggak, kita ngobrol biasa santai aja gitu loh. Apa yang positif dari kita utarakan, bisa dicerna sama orang lain atau diamalkan sama orang lain, oke. Kalau enggak juga enggak masalah, cuma kita hanya berteman, silaturahmi ke siapapun. Faedahnya adalah ketika kita berdoa ya, dan mendoakan teman-teman kita, nah teman kita yang pernah kita kenal itu pun masuk doa di dalam doa kita gitu. Masya Allah. Jadi dia, Beb kapan nih Beb kita live bareng lagi Marcel? Beb bilang nanti deh Beb, kadang-kadang Beb bercandain walaupun itu bercandaan, di WhatsApp Beb bercandain juga. Sel kalau bercandaan gini-gini paham ya, Beb bilang gitu. Biar yang lain, kan netizen kan banyak nih yang mulutnya gitu kan. Beb ajak login Beb ajak login Beb, enak aja login, Beb bilang gitu. Itu nggak bisa maksa orang gitu kan. Iya. Tapi Habib masukin candaan. Ayo Marcel, Habib talkinin, bisa nggak? Baca ini dulu deh, Habib bilang tahu halafatnya dulu aja deh katanya. Habib bilang gitu kan, nggak usah login beneran, biar Habib talkinin, ajarin dulu. Andai kata memang siap, nanti baru ya oke ya. Habib bilang ikutin ya. Ntar lu Beb. Jangan Beb, kalau saya ngikutin Habib, login nggak tuh Beb katanya. Sama Ustadz aja login, apalagi sama Habib login pasti. Habib, ini ada pertanyaan. Katanya Habib, kalau kita dibohongin sama orang yang kita cinta, hukumnya tuh apa? Terus kalau ada orang yang playing victim ke kita, kira-kira sebagai umat muslim kita harus apa, Bib? Playing victim itu maksudnya fitnah ya? Buat omongan gitu ya? Iya, membalikan. Ya, jadi ini karakter yang Habib tanamkan dalam diri Habib ya, Anwar ya, Frisli ya. Boleh dicontoh andai kata ini ada kebaikannya. Habib adalah orang yang gak mau diganggu orang. Habib adalah orang yang gak mau difitnah oleh orang. Habib adalah orang yang gak mau ditipu oleh orang. Habib adalah orang yang gak mau dizolimi sama orang. Itu Habib. Tapi Habib menuntut itu semua dengan syarat Habib pun harus seperti itu, membentuk diri Habib. Maksudnya apa? Hei Habib, kamu gak mau dizolimi orang, jangan zolimi orang. Kamu gak mau dibicarakan aibmu, jangan bicarakan aib orang. Kamu gak mau dihianati, jangan hianati orang. Jadi itu namanya ilmu cermin, ilmu berkaca. Andai kata kita ingin orang lain berbuat dengan diri kita, maka berbuat baiklah kepada siapapun. Iya. Ketika orang memfitnah kita, maka kita cepat-cepat maafkan, jangan kita balas dengan fitnah juga. Kenapa? Karena itu tidak akan putus akhirnya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terus Bib. Jadi gambaran orang, perilaku orang kepada kita adalah gambaran perilaku kita kepada orang. Orang nggak akan pernah nyambit kita dengan batu jikalau diri kita ini nggak nyambit orang dengan batu. Masya Allah. Nah, satu kunci yang Habib kasih pada kalian ketika tadi pertanyaan tadi ya, dua deh Habib kasih poinnya. Ketika orang membicarakan kita dari belakang, yakinlah bahwa kita itu ada di depan mereka. Karena dia berbicara di belakang kita, berarti kita di depan mereka. Banggalah dengan itu. Bener tuh. Buat yang gue bicarain, iya kan? Kita terdepan, Bib. Yang kedua adalah jadilah ilmu seperti ilmu pohon yang buahnya manis. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang datang bawa batu nimpukin ingin dapat buahnya. Iya. Bener gak? Bener.
Iya kan? Kalau seandainya pohon kosong nggak ada apa-apanya, nggak ada orang datang bawa galak, bawa batu untuk nimpukin. Ditengok Iya, aja kagak, bener. Boro-boro Ditengok aja ditengok, kagak, yang ada ditebang, dibakar, buang, iya. Wah, dibuang. oh, Nah, itu yang kemudian jadilah pohon yang berbuah juga ketika mereka melempar dengan batu, jadilah pohon yang membalasnya dengan lemparan buah manis. Gitu. Pohon mana ada yang lempar batu balik? Enggak, dia lempar dengan buah dia Ya, buah jatuh. manis, bener. Pakai hasil ini. Iya. Gitu. berarti Jadi apa? berarti sebenarnya kalau kita emang kayak katakanlah kita difitnah, kita diomongin yang tidak-tidak sama orang lain, kuncinya memang kalau bukan ikhlas, ya kita emang harus ya udah terima aja dan anggap kalau kita Sabar. udah. Jadi orang yang berbunyi ketika difitnah itu menandakan ada sesuatu memang. Oke. Gitu loh. Ya. Kemudian gini, apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang difitnah, seseorang yang dijelek-jeleki, seorang yang dihina, rasakanlah bahwa memang hinaan itu pantas dia terima. Hinaan itu memang pantas dia terima. Kenapa? Untuk introspeksi diri kita agar kita lebih baik. Insyaallah. Ketika kita menjawab, berarti kita sama dengan dia dong. Sama buruknya dengan dia. Ya, Gitu kan? Nah, sadarilah bahwa siapa kita ini dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dihina nggak? Dihina. nah. Iya betul. Hah? Kenapa Aisyah? Aisyah kenapa mau susu? Ya, minum susu. Ketika Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad mau dibunuh bahkan Anwar Fisli. Kurang sempurna apa coba Nabi Muhammad itu? Iya iya. Bener. Nah, kita mau aman dari fitnah, Nabi Muhammad aja nggak aman, sesempurna Ya, itu, betul, betul. apalagi kita yang nggak sempurna. Bener, insyaallah. Nah, jadi gimana nanggepinnya? Udah sabar, jadi pohon, orang lempar batu, kita lempar buah manis. Santai aja udah ya, Pak. Santai aja. Jadi, nih ada satu lagi filosofinya, ajib nggak? Ini ajib nih, keren filosofinya. Ajib Apa ya. Habib? Filosofinya. Hikmah dari Allah ciptakan kita dua tangan. Dan Allah ciptakan kita dua telinga. Ketika banyak mulut orang mencibir kita, memfitnah kita, membicarakan aib kita, atau membicarakan keburukan yang nggak betul dari kita, tangan kita cuma ada dua, nggak cukup nutup mulut mereka yang ada ratusan. Tapi tangan kita diberikan oleh Allah cukup hanya menutup telinga yang jumlahnya sama dengan ada dua juga. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tutup mulut, tangan kita ada dua, nggak cukup. Ya, Kecuali bisa. kalau Anwar jadi siluman tangan ribuan. Cuma laba-laba ya, people nggak gurita. makasih Habib. Gitu. Rir, Iya, kenapa Kak Anwar? tahu nggak sih akhir-akhir ini aku selalu berdoa ya. Aku bilang kayak gini, doaku, ya Allah, dekatkan aku dengan sekeliling aku yang membawa dampak negatif, dampak positif. Terusnya kelilingi aku dengan orang-orang yang membawa manfaat. Masya Allah, aku sedih tahu semuanya. Sama lagi, Habib ini aku nggak bohong, tadi aja aku habis nangis. Aku kayak ngerasa, loh kenapa ya di saat kita bahkan nggak percaya sama diri kita sendiri, kita lagi ngerasa sedih gitu sama omongan mungkin atau apapun itu yang lagi dibicarakan tidak baik tentang kita, tapi malah Allah ngasih kita jalan bertemu dengan orang-orang baru yang malah meyakini kalau enggak, kamu orang baik loh, kamu pantas loh ada di saat ini, kamu hadir tuh, kamu kami anggap loh. Jadi di situ aku kayak, loh aku lagi kenapa ya hari ini, lagi sedih banget kayak gitu. Ketemu juga tadi. Tadi Habib tiba-tiba masuk rumahku, aku panik Bib awalnya. Karena lagi pakai baju tidur kan Bib, jadi aku kayak, waduh, maaf gitu. Kalau nggak sopan, disuruh lagi kan Anwar kayak mau nanya sama Habib boleh nggak ya? Ya udah Bib, buru-buru pakai mukena. Tadi Habib udah ngomong sama anaknya Habib. Andai kata nanti Frisli mau invite Habib, tapi kalau pakainya gitu, bukan Habib mau ngatur Frisli, enggak. Habib memang nggak mau naik gitu. Kalau kayak tadi, tapi Oh iya iya. udah lengkap kayak gini,
Oke, nggak apa-apa. Tahu-tahu lengkap. Invite langsung Habib terima. Nggak masalah. Iya, iya. Iya, Habib maksudnya. Gini, ya Habib terakhir mungkin Habib kasih statement. Iya. Eh, Allah itu adalah zat yang menghakimi, bukan manusia yang menghakimi. Maka Habib Anwar tidak bisa menghakimi, Frisli tidak bisa menghakimi siapapun. Karena apa? Karena kita ini nggak tahu endingnya dia itu gimana, dan kita pun nggak tahu ending kita gimana. Makanya Habib nggak bisa, Habib lebih mulia dari Anwar, Habib lebih mulia dari Frisli. Enggak, kita nggak tahu itu. Kita hanya semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan kita punya Tuhan, diperintahkan oleh apa yang kita punya Nabi. Gitu. Habib menghakimi orang, enggak, kita yang dihakimi oleh Allah. Menghakimi orang lain, larangan berat. Larangan berat. Tugasnya Allah ya, Bib. Tugasnya Allah itu. Makanya bahkan maaf kepada non muslim sekalipun kita tidak bisa menunjuk dia, hei kamu ahli neraka. Iya. Gak bisa. Kenapa? Memang saat itu dia sedang dalam keadaan maaf ya, bukan menyinggung siapapun, kafir ya. Tapi belum tentu besok dia seagama dengan kita, sudah dibersihkan dari dosa seperti bayi baru lahir, dia meninggal. Derajatnya tinggi dibandingkan kita yang sudah lama banyak dosa. Benar. Masya Allah. Kan gitu. Benar. Nah, jadi kita nggak bisa menghakimi orang lain dalam hal apapun, ya. Diperbolehkan buruk sangka itu hanya kepada satu orang. Apa tuh? Kepada siapa? Kepada diri sendiri, Tuh. ya. Dan berbaik sangka hanya diharamkan kepada satu orang. Kepada siapa? Ya, Pak. Kepada diri sendiri juga. Diri sendiri ya, Bib. Jadi berbaik sangka dihalalkan kepada siapapun, kepada diri sendiri diharamkan. Berburuk sangka kepada siapapun diharamkan, hanya halal untuk diri sendiri. Pokoknya semua diri sendiri, mau buruk, mau baik, diri sendiri. Ya Allah, ya Allah, Bib. Makasih banyak ilmunya, istri banget aku. Pokoknya kita rutin yuk. Habib tinggal di mana sih, Bib? Habib kalau di Jakarta di Matraman. Matraman. Di Matraman. Anwar di mana? Sedih. Sedih, Bib. Soalnya aku sama Kak Anwar kan kita chatting bareng. Terus Kak Anwar nih mungkin banyak banget orang lain juga yang nggak tahu, yang ngecapnya Anwar nih sering kayak gini, sering kayak gitu. Padahal Kak Anwar itu salah satu partner kerjaku yang nggak pernah lepas dari sholat. Masya Allah. Makanya gini, kalau kita mencari pujian orang itu nggak akan dapet. Benar, pujian Allah udah aja ya, Bib. Harapannya sama Allah aja udah. Aku nggak usah pikirin orang, yang penting kita urusan kita sama Allah selesai. Bener. Iya, Ya Bib. Allah. Makasih Habib, dapat banyak banget pelajaran. Ya, Makasih. Habib mau ngajak nih, nanti Kesha mau datang katanya. Kalau dia deket-deket di Cianjur, dia mau mampir ke pondok pesantrennya Habib. Di mana pondok pesantrennya? Di mana, Istri Bib? main Istri. Ayo, tapi aku bareng sama Kak Anwar ya, boleh kan ya? Kalau aku datangnya sama Boleh. Kak Nanti Anwar. Cuma deket. ditemanin sama istrinya Habib, sama Ustazah nanti. Mau Habib di mana Di Habib? Cianjur. Jadi di lingkaran kotanya itu, kota Cianjur tuh pas lingkaran. Nah itu dari situ kalau rumah Habib paling 5 menit dari situ. Masya Allah. Ayo Istri Nanti kita dari silaturahmi. Tapi dari aku situ sama baru Kak kita ke Anwar pondok. bener ya. Soalnya Kak Anwar sibuk banget Habib. Boleh. Bareng nggak apa-apa. Sibuk nggak apa-apa, sibuk. Kalau ada waktu kosong baru nanti. Iya, kita harus terus banyak belajar. Betul. Ya kan namanya hidup ya, Bib ya. Kita harus benar-benar memantaskan diri kita ya, Bib. Benar. Ini Ya lagi sama Habib ini rame banget yang nonton, terus komennya sampai ada adik aku Bib yang nonton, dia bilang Habib hukumnya kakak yang suka ngomelin adiknya itu dipecut di neraka itu. Tapi ada gini loh, ada istilah gini. Kasih sayang itu bentuknya beda-beda. Cinta itu bentuknya berbeda-beda. Ada cinta berbentuk belayan, ada cinta berbentuk pecutan. Gitu. Ya kan? Apakah seorang ibu yang memukul anaknya ketika tidak sholat itu dikatakan benci? Enggak. Ya, Itu adalah cinta. betul.
dia nggak mau anaknya berbuat dosa sehingga Allah murka padanya, ya dia gantikanlah dengan pecutan yang sedikit di dunia. Gitu. Contohnya, kalau seandainya cintanya dokter untuk bikin sembuhnya pasiennya itu dengan oh sakit apa ya, demam, dikasih es krim, apakah itu cinta? Itu bukan cinta, itu ngeracunin namanya. Dikasihlah satu obat yang pahit. Apakah dia ngasih obat pahit itu dia benci? Enggak, itu cinta. Gitu loh. Oke, Beda. terima kasih Habib. Mulai sekarang aku bakalan pecut adek aku, Bib. Loh, salah. Jangan dong. Tapi jadi demi kebaikan nggak apa-apa. Kalau Best banget Habib ini ya, Masya Allah. Best banget. step by step lah, kita benar, setiap orang itu harus punya jati diri untuk lebih baik Betul. lagi. Insya Allah. Bib. Sayyidina Ali karamullah Terima kasih, wajhah, Bib. Sayyidina Ali Hah? ketika ditanya oleh temannya, wahai Sayyidina Ali, sungguhnya hari ini Eid, hari ini Lebaran. Kata Sayyidina Ali, oh ya, hari ini Lebaran, besok Lebaran, besoknya lagi Lebaran, besoknya lagi Lebaran, hari-hariku seluruhnya Lebaran. Kemudian ditanya, kenapa kok setiap hari Lebaran? Bukannya ada momen tertentu aja Lebaran? Kata Sayyidina Ali, setiap hari yang mana di dalamnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah, maka aku anggap itu adalah Lebaran. Masya Nah, Allah. begitu. Terus kayak gitu tuh. Terus Lebaran tiap hari ya, makan ketupat, Iya. opor tiap hari. Nanti pokoknya setiap kali Habib lagi live, lagi kajian, kayaknya aku harus send live-nya ke Kak Anwar. Kita nontonin dulu kajiannya Kak Oh Anwar. iya bener, harus banyak belajar nih, bener. Siap. Ntar kalau lagi perang koin, kita bantuin Habib Kak Anwar kasih koin. Enggak gitu Anwar nih juga. suka banget bagi-bagi ini, Bib. Bagi-bagi singa sama kandang-kandangnya, Bib, emang. Sama kandang-kandangnya, Habib nggak mau deh kandangnya, singanya aja. Trisli sama Anwar nggak tahu ya, Habib berapa kali naik ranking 2, ranking 3 loh. Bib, aku tuh bener-bener nggak pernah live, Bib. Jadi kemarin tuh akhir-akhir ini aku lagi live gara-gara disuruh sama followers juga, kayak Kak Frisly live. Bahkan awalnya Frisly live aku nggak ngerti cara matiin live-nya, Habib. Jadi aku pencet